Saya akan menjelaskan tentang NPWP. Nah, sebelum masuk NPWP, kita harus mengetahui apa itu tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka dalam periode 1 tahun yang termasuk dalam buku kalender pajak, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, itu merupakan jangka waktu 1 tahun yang merupakan penetapan tahun pajak. Nah, bagaimana sih jika ketentuan tersebut tidak sama atau penetapan itu tidak sesuai dengan buku pajak? Nah, mereka ini harus melapor kepada Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Dirjen Pajak, untuk mendapatkan persetujuan. Nah, bagaimana sih cara penetapan tahun pajak? Cara penetapan tahun pajak itu dilihat berdasarkan bulanan, yaitu bulan mana yang paling banyak, apakah di antara tahun 2011 atau 2011. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan tanggal 1 Juli 2011 itu kita membayar pajak dan berakhir pada tanggal 31 Juni 2012. Nah, itu penetapannya tetap berakhir pada tahun 2011 karena bulanannya tetap banyak pada tahun 2011. Nah, yang kedua itu contohnya itu 1 April. Nah, berakhir pada 1 April 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2012. Nah, penetapannya juga jatuh pada tahun 2011. Nah, itu karena di tahun 2011 bulanannya tetap banyak di tahun 2011. Nah, contoh yang terakhir itu adalah 1 Oktober sampai 31 September 2012. Nah, jatuhnya itu tetap jatuh pada tahun 2012 karena bulannya itu paling banyak di tahun 2012. Nah, itulah cara penetapan tahun pajak. Nah, yang kedua yaitu masuk pada materi NPWP. Nah, NPWP itu apa sih? Yaitu nomor pokok wajib pajak. Nah, pengertiannya adalah nomor yang harus dimiliki oleh wajib pajak sebagai sarana administrasi sebagai pengenalan identitas kepada wajib pajak. Nah, apa sih fungsinya? Fungsi pajak itu yaitu yang pertama yaitu mengenal atau pengenalan diri atau identitas diri. Yang kedua adalah sebagai menjaga ketertiban pembayaran pajak dan mengawasi pembayaran pajak juga. Nah, maksudnya mengawasi administrasi perpajakan. Nah, itu adalah fungsinya. Nah, bagaimana cara kita memperoleh NPWP? Dilihat dari slide berikut. Nah, ini adalah cara kita mendapatkan NPWP pribadi dan NPWP badan. Nah, ada dua yaitu pribadi dan badan. Nah, setelah mendapatkan NPWP, maka kewajiban kita adalah harus taat pada pajak. Nah, ini merupakan kartu NPWP. Nah, seperti ini ya teman kartunya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian surat pemberitahuan dan fungsi surat pemberitahuan atau SPT. Di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan atau SPT yang pertama yaitu bagi pengusaha. Berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemotongan pihak lain dalam 1 tahun. Yang kedua, untuk melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa. Yang kedua yaitu bagi PKP atau pengusaha kena pajak, berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, pertambahan nilai,
dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan untuk melaporkan, yang pertama yaitu pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau pihak lain dalam satu masa. Yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak. Fungsi SPT adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Kemudian, pengertian mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas ataupun elektronik dengan benar, lengkap, dan sesuai dengan petunjuk pengisian. Yang dimaksud dengan benar yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam pelaporan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, yang dimaksud dengan lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT atau surat pemberitahuan. Yang terakhir yaitu jelas, yaitu melaporkan asal-usul sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. SPT itu ada dua jenis, yaitu SPT tahun pajak penghasilan dan SPT untuk suatu masa pajak. SPT untuk suatu masa pajak ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama SPT suatu masa pajak penghasilan, yang kedua SPT suatu masa pajak penghasilan pertambahan nilai, yang ketiga SPT suatu pajak masa pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Untuk bentuknya itu ada 2, yaitu yang pertama berbentuk formulir atau hard copy, dan juga yang kedua berbentuk elektronik atau elektronik SPT. Tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik atau e-filing melalui penyedia jasa aplikasi, hal yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan SE nomor 10/PI/2005, surat pemberitahuan secara e-filing melalui satu atau beberapa sertifikat dari Dirjen Pajak. Tata cara pemberian Electronic Filing Identification Number atau EFIN. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan fotokopi surat NPWP atau surat keterangan terdaftar. Untuk pengusaha kena pajak, itu wajib disertai juga dengan surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang selanjutnya, setelah mengajukan permohonan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam hal KPP tempat wajib pajak tersebut terdaftar adalah KPP yang telah sistem modern. Kemudian akan memproses permohonan tersebut apabila persyaratan dalam pengajuan permohonan tersebut telah lengkap. Yang ketiga, permohonan ini harus diproses paling lama harus diselesaikan paling lambat 2 hari kerja sejak permohonan wajib pajak diterima secara lengkap. Selanjutnya, bentuk EFIN. Yang selanjutnya atau yang terakhir, setelah EFIN ini jadi, Electronic Identification Number ini diberikan kepada wajib pajak, itu harus ditandatangani oleh Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak. Yang ketiga, pemohon yang sudah memiliki EFIN atau Electronic Filing Identification Number akan menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia aplikasi surat pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh wajib pajak, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana memiliki kewajiban mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT beserta surat setoran pajak bila ada, dan dokumen lainnya secara langsung ataupun melalui pos tercatat. Paling lambat yaitu 14 hari sejak batas akhir pelaporan surat pemberitahuan dalam hal surat pemberitahuan elektronik yang disampaikan sebelum pada batas akhir penyampaian setelah lewat batas akhir surat pemberitahuan.
Jika kantor pelayanan pajak belum menerima induk surat pemberitahuan sampai batas waktu yang telah ditentukan atau yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1, maka wajib pajak tersebut dianggap belum melaporkan surat pemberitahuan. Jika terdapat perbedaan antara SPT yang disampaikan secara elektronik dengan SPT induk, maka wajib pajak tersebut harus menyampaikan kembali induk SPT yang telah ditandatanganinya, yang akurasi datanya sesuai dengan surat pemberitahuan secara elektronik. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana jika SPT atau dan NPWP itu telah sampai kepada jatuh tempo dan bagaimana peraturannya. Dan apabila telah jatuh tempo pada hari libur nasional, bagaimana mekanisme pembayarannya. Yang selanjutnya akan saya bahas ialah mengenai sanksi administratif dan pidana apabila seseorang diketahui terlambat atau tidak membayar pajak. Baiklah, mengenai tanggal jatuh tempo pajak, saya akan membagikan tabel yang akan menjelaskan mengenai tanggal jatuh tempo dari sebuah pajak. Baiklah, di sini ada tabel yang akan menjelaskan mengenai batas pembayaran paling lambat dari sebuah pajak dan batas pelaporan paling lambat. Yang pertama ialah PPh pasal 4 ayat 2 store sendiri. Batas terakhirnya ialah pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya dan batas pelaporan ialah tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua, PPh pasal 4 ayat 2 pemotongan, itu batas terakhir pembayarannya ialah tanggal 10 bulan berikutnya dan batas pelaporan terakhir ialah tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk PPh pasal 15 setor sendiri, itu batas terakhir pembayarannya ialah tanggal 15 bulan berikutnya dan batas pelaporan akhirnya ialah tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, kawan-kawan dapat melihat mengenai tabel yang telah saya bagikan mengenai batas pembayaran akhir dari sebuah pajak dan batas pelaporan akhirnya. Baiklah, selanjutnya ialah bagaimana jika sebuah pajak telah jatuh tempo, sedangkan jatuh temponya ialah pada hari Minggu atau pada hari libur nasional. Jika jatuh tempo sebuah pajak jatuh pada hari libur nasional, maka jatuh tempo tersebut dapat diundur. Jadi ketika kita jatuh tempo pada hari Minggu, kita dapat membayarnya pada hari Senin, atau kita bisa dapat menggunakan aplikasi khusus untuk membayar pajak tersebut, yaitu aplikasi Klik Pajak. Dengan aplikasi Klik Pajak, kita dapat mendapatkan kemudahan di mana ketika kita hari Minggu tidak dapat pergi ke kantor KPP, maka dengan menggunakan aplikasi Klik Pajak, kita juga dapat melakukan hal yang sama tanpa pergi ke kantor, tanpa pergi ke KPP. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana bila seseorang terlambat melakukan pembayaran pajak atau tidak membayar pajak. Saya akan membacakannya. Baiklah, yang pertama ialah sanksi administrasi. Sanksi administrasi perpajakan terdiri atas dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sanksi bunga, jika wajib pajak baru membayar kewajiban lewat dari tanggal-tanggal yang telah ditentukan, maka wajib pajak harus membayar bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya ialah sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan ditujukan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Jadi sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut. Yang ketiga ialah sanksi denda. Sanksi pajak berupa denda ditujukan pada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarnya pun bermacam-macam sesuai dengan aturan dan undang-undang. Contohnya, telat menyampaikan SPT masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai 500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT masa PPh, maka nominal denda yang dikenakan senilai 1 juta rupiah. Untuk wajib pajak perorangan itu hanya dikenakan sebesar 100.000 rupiah. Yang kedua ialah sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling berat dalam dunia perpajakan.